Baik, Bapak Ibu yang ada di gereja maupun saudaraku terkasih yang ada di rumah atau dimanapun turut mengikuti ibadah ini, selamat pagi, salam, kasih Tuhan melimpah-limpah atas kita, amin. Kalau bukan karena kasih Tuhan, rasanya berat menjalani kehidupan ini. Tapi kasih itu sekaligus adalah kekuatan bagi kita. Karena Allah menopang janji dan firman-Nya bahwa Dia akan menyertai kita dalam keadaan apapun sampai kesudahan akhir zaman. Haleluya, mari kita berdoa memulai ibadah kita. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi, itu ada dalam rancangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai dan melingkupi kehidupan kami. Engkau telah menuntun langkah kami. Engkau telah mengizinkan kami melalui masa demi masa, musim demi musim, dan kasih setia Tuhan tetap turun atas kami, ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami akan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Engkau. Engkau melebihi segala sesuatu, di atas segala sesuatu, berdaulat sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, juga kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Berkata-katalah di tengah kami. Firman-Mu itu adalah hidup. Firman-Mu itu berkuasa, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seluruh ibadah ini kami dedikasikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami naikkan doa kami ini di dalam satu nama yang berkuasa di bumi dan di sorga, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan dengan rendah hati, sebab sesungguhnya kami rindu dan haus akan Engkau. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami memujikan keindahan-Mu Tuhan. Sungguh Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus. Engkau ajaib Tuhan, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung.
katakan dan sambut Dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri hormat dan pujian, hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku sembah, ku cinta selamanya. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Mari tinggikan Dia di tempat ini. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi Sang Raja, bagi yang mulia, kami angkat tangan kami, tanganku, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Katakan haleluya, oh haleluya. Kami sambut Engkau Raja kehidupan kami. Kami sambut Engkau Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang bertahta di atas puji-pujian kami, yang bertahta di atas hidup kami. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Kami berserah pada kuasa-Mu yang ajaib. Sebab Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang mulia. Kami sambut Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan hanya nama-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku puja, Kau ku cinta selamanya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tak mau goyah. Kami tetap berpengharapan hanya kepadamu. Kami tetap mau tinggikan Engkau saja. Kami percaya Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan sia-sia dalam hidup kami. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Dia, tinggikan namanya. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat tangan kami. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah.
Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu memenuhi rumah kami masing-masing. Kami rindu Engkau memenuhi hati kami. Kami rindu Engkau memenuhi pikiran kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami rindu hadir-Mu. Beracaralah di tempat ini Tuhan. Beracaralah dalam kehidupan kami masing-masing di rumah kami Tuhan. Kau Allah yang menopang kami tak akan goyah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, penuhi kami. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu. Ya Roh Allah, Roh Allah yang hidup, penuhiku. Pulihkan kami, yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan dengan iman, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan kami Tuhan, yang terluka. Oh, membebaskan mata yang buta. Jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidup kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau Roh Kudus memenuhi kami, membebaskan hidup kami dari segala belenggu dosa, melepaskan dan mencelikan mata rohani kami, sehingga kami hanya memandang kepadamu Tuhan. Kami hanya memandang kepadamu. Kami hanya mau memandang kepada firman-Mu yang berkuasa. Haleluya. Oh, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan kami,
memulihkan hati mereka yang terluka. Celikkan mata hati kami Tuhan, kan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikkan mata yang buta, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat suaramu dan sembah. Angkat hatimu dan persembahkan puji-pujian di hadapan-Nya. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Shikara bala 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 shikara bala bashe. Sinara bala bashe rekara bala 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 bashe. Oh, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Allah. Shikara bala 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 bashe. Sungguh kami menyadari Tuhan, jikakah hari-hari ini kami berjalan dengan kekuatan kami, maka sesungguhnya kami sedang menuju kehancuran dalam hidup kami. Tapi ketika kami berjalan dalam kuasa kebenaran firman, berjalan dalam kuasa Roh Kudus, kami akan melihat bahwa hal-hal besar akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau melatih mata iman kami Tuhan melihat jauh ke depan, karya-karya yang sedang Kau persiapkan Tuhan. Kami juga percaya dengan iman kami ingin katakan, segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami Tuhan, semuanya ada dalam kontrol dan kehendak-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, bukalah telinga rohani kami, pertajamlah Tuhan telinga rohani kami, jelaskan pandangan rohani kami Tuhan, untuk melihat situasi dan kondisi hari-hari ini, sehingga kami mengerti ya Bapa, bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa kami mengerti Tuhan ada kuasa-Mu yang menyertai kami. Sehingga kami hanya melangkah dengan iman dan hikmat ilahi atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, dengan kekuatan kuasa-Mu yang bekerja melalui kehidupan kami akan melewati masa-masa sulit dalam kemenangan. Engkau Tuhan pemilik kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati. Bapa, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang baik, yang siap ditaburi benih firman, sehingga benih firman itu bertumbuh, berbuah sampai 100 kali lipat. Dan dalam seluruh kehidupan kami, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita udah gak terasa 6 bulan. Sudah memasuki masa pandemik di Indonesia ya khususnya ya. Dan di Medan sendiri mungkin ya 5 bulanan lah kita merasakan berat-beratnya situasi dan kondisi yang disebabkan oleh pandemi corona COVID-19. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan narasi seperti ini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di Taman Eden, benar ya? Tapi sebelum manusia diciptakan, ada malaikat-malaikat yang sudah senantiasa memuji menyembah Tuhan. Dari malaikat-malaikat itu, satu malaikat jatuh. Kita tahu sebagai Lucifer, benar?
dan dikenal sebagai iblis. Dia penghulu malaikat, dia pemimpin dari malaikat-malaikat yang memberontak. Alkitab mencatat dari Yeskiel, Yesaya, bahkan di dalam Wahyu mengatakan bahwa ketika Lucifer jatuh, malaikat ini jatuh, jadi dia menarik sepertiga dari malaikat-malaikat lain yang jumlahnya berlaksa-laksa. Itu artinya ada roh-roh yang banyak di bawah kendali kuasa iblis, kuasa Lucifer ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya yang pertama saya ingin beritahu bahwa Tuhan tidak pernah ciptakan iblis. Ini harus kita pahami. Tuhan menciptakan segala sesuatu, tapi Tuhan gak pernah ciptakan iblis. Iblis itu adalah malaikat yang jatuh di dalam dosa. Jadi kita harus paham, dasarnya harus benar dulu. Sebelum saya bergerak ke bagian apa yang ingin saya sampaikan. Ketika iblis jatuh dalam dosa, yang menyebabkan iblis jatuh dan diusir Tuhan dari tata kemuliaannya, memuji dan menyembah Tuhan sebagai pemuji penyembah yang luar biasa di sorga, itu karena Bapak Ibu dia jatuh dalam yang dosa yang disebut dengan apa? Dosa kesombongan. Ingin menyamai Allah. Ingin duduk di tempat yang maha tinggi. Kita tahu cerita itu di Alkitab. Nah setelah itu namanya disebut sebagai apa? Iblis. Dan Paulus menggambarkannya iblis dan roh jahat. Dikatakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang di Alkitab dikatakan iblis, roh jahat, setan-setan, penghulu-penghulu malaikat. Ini banyak, artinya banyak kuasa-kuasa di udara ini. Nah, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya diingatkan bahwa manusia pertama jatuh di dalam dosa, yaitu Hawa digoda oleh iblis. Jatuh dalam dosa. Tidak mentaati firman Tuhan, benar ya? Kemudian ketika saya coba renungkan lagi Bapak Ibu, saya menemukan Kain juga membunuh, itu karena kecemburuan, benih-benih iblis yang ditanamkan dalam hatinya. Kain membunuh Habel dalam kisah pembunuhan 1/4 manusia di dunia. Itu kisah yang menarik sekali ya. Ada teolog mengatakan 1/4 manusia dibunuh. Wah itu hebat sekali, pembunuhan massal paling banyak yaitu pembunuhan Habel oleh Kain. Selanjutnya Bapak Ibu kita menemukan bagaimana anak-anak Allah diciptakan Tuhan, anak-anak Allah yang lahir dari Set, itu akhirnya jatuh dalam dosa. Kita tahu orang-orang mati, kemudian lahirlah Henokh, setelah itu Nuh, dan di zaman Nuh orang-orang banyak yang sesat. Tuhan harus berbicara kepada Nuh bahwa ia akan membinasakan manusia. Tapi ia mengasihi Nuh sehingga Tuhan menyampaikan pesan kepada Nuh untuk membuat batra yang besar, memasukkan semua manusia yang mau ikut ke dalam batra itu dan semua binatang sepasang-sepasang. Kita tahu cerita itu, air bah turun. Selanjutnya apa yang terjadi? Apakah iblis, roh-roh jahat berhenti bekerja? Ternyata tidak Bapak Ibu. Iblis terus bekerja. Bagaimana supaya orang jauh dari Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan membebaskan umat Israel yang ditawan. Ya, dibawa dari Mesir menuju ke Kanaan. Di dalam perjalanan Bapak Ibu, kita menemukan bahwa seorang yang begitu luar biasa dekat dengan Musa, kakaknya sendiri Harun, akhirnya membuat kesalahan yang fatal dalam perjalanan membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Di tengah jalan ketika Musa sedang berada di Gunung Sinai mengambil 2 loh batu, 10 perintah Allah, Harun menuruti kemauan bangsa Israel untuk membuat anak lembu emas. Kemudian mereka menyembah anak lembu itu. Dan kita tahu sejarah itu Tuhan sangat murka, Tuhan sangat marah. Setelah itu Tuhan berkata kepada Musa seperti ini, aku akan membinasakan semua bangsa Israel. Tegar tengkuk katanya. Ya, kisah itu sangat dramatis, saya baca itu. Kemudian Musa berapologek, itu apologek yang luar biasa antara Tuhan dengan Musa. Musa bilang gini, Tuhan kalau engkau binasakan semua umat Israel, apa kata orang-orang nanti? Wah itu ya hebat itu, Musa hebat. Padahal Tuhan janji gini, ini saya andaikan dengan diri saya. Tuhan bilang gini, Musa saya akan binasakan semua orang ini, semua nih yang tegar teguk. Musa udah capek bener ngurus bangsa Israel sebenarnya ya. Kalau dia bilang iya ya Tuhan musnahkan. Tapi Tuhan bilang gini, Musa saya akan lahirkan satu bangsa dari keturunanmu. Hebat enggak tuh? Menurut saya hebat ya. Itu luar biasa tuh pernyataan Tuhan. Sekaligus sebuah penghargaan kepada Musa, tapi juga sebuah ujian dalam kehidupan Musa. Bagaimana dia meresponi sesuatu yang harusnya dia dapat, tapi dia mengesampingkan itu, dan dia ingin umat Allah tetap terpelihara semuanya. Kita tahu kejadian itu. Selanjutnya kisah-kisah berlanjut,
Dan akhirnya kita tahu pengangkatan seorang raja yang bernama Saul yang begitu hebat, ya, pemimpin yang dianggap raja pilihan Allah. Tapi ketika dia gagal mentaati perintah Tuhan, apa yang terjadi? Dia harus panggil ahli jampi, pemanggil roh cenayang untuk memanggil roh Samuel ketika Samuel sudah meninggal untuk apa? Mengadakan perang. Kemudian kita tahu kisah Daud jatuh dalam dosa perzinahan, godaan yang begitu hebat. Kita tahu Salomo juga gagal dalam hikmat yang luar biasa. Selanjutnya di dalam perjanjian baru, kisah Tuhan Yesus, begitu banyak orang dirasuki oleh roh-roh jahat. Orang di Garasa, penyakit ayan yang sedikit-sedikit lemparkan tubuhnya ke dalam api. Kita baca di kisah Alkitab, dan begitu banyak Tuhan mengusir roh-roh jahat. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan perintah dalam Markus. Pergilah, dia bilang, beritakanlah Injil kepada semua umat. Sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta, usirlah roh jahat. Benar? Itu sebuah perintah yang sangat jelas, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang disampaikan kepada murid-muridnya. Dan kita lihat bagaimana iblis terus menjadi seteru manusia. Nah, kenapa saya ingin bagikan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kita harus sadar, masa-masa pandemik seperti ini, ya, masa-masa pandemik seperti ini, orang-orang bertanya kepada saya, tolong Pak Pendeta jelaskan, tolong Boksu jelaskan. Semalam saya baru ditelepon lagi dengan salah satu dokter mengatakan gini, Boksu, ada 4 orang dokter baru saja meninggal di Pekanbaru. 1 hari. Ngeri luar biasa. Lalu dia bilang gini, Boksu tolong jelaskan ke saya. Ini COVID ini diizinkan Tuhan atau bagaimana? Berat ya, kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, inilah waktunya sangat berat kita memberikan jawaban-jawaban yang sebenarnya tidak mudah. Kita tidak mudah mengatakan seperti membalikan telapak tangan. Kalau anak-anak mungkin kita bisa bilang, ini ujian, anak-anak diam. Tapi kalau orang dewasa yang bertanya itu, apalagi orang intelektual akan berpikir jauh ke depan. Akan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin sebagai hamba Tuhan kita tahu kita juga terbatas. Tapi saya bilang gini, menurut Bapak, nah itu hikmat dari Tuhan kalau menurut saya. Menurut Bapak, dia mau tanya, mau tes atau mau nguji kepintarannya, saya nggak tahu. Yang penting menurut Bapak saya bilang, dia jelaskan bla bla bla. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain saya ingin katakan dari tempat ini, bisa saja pandemik ini adalah ujian dari Tuhan. Bagi manusia, bagi orang-orang percaya, imannya tetap kuat nggak dalam Tuhan. Tapi di balik semua itu, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya diingatkan, ternyata iblis mengambil keuntungan ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Iblis mengambil kesempatan ini, pandemik seperti ini, supaya orang-orang meninggalkan Tuhan. Saya diingatkan dengan kejadian yang dialami oleh Ayub. Ayub menderita karena siapa? Tuhan izinkan pencobaan terjadi. Benar. Tapi asal atas usul siapa? Atas usul iblis. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pandemik ini mungkin membuat banyak orang yang gugur imannya. Tapi sebagai orang percaya, saya ingin ingatkan kepada kita, peperangan kita sama seperti Paulus mengatakan, bukanlah peperangan melawan darah dan daging. Saya harus ingatkan dari tempat ini, peperangan kita adalah peperangan melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat yang ada di udara. Orang-orang Kristen harus disadarkan bahwa hari-hari ini terjadi perperangan yang besar di alam maya yang mungkin di alam yang tidak kelihatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak kasat mata, terjadi peperangan-peperangan udara dan kita harus sadar. Orang Kristen harus sadar. Kenapa? Karena Alkitab mengingatkan kita berulang-ulang supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan bagi kita. Memang konteksnya Bapak Ibu, ayat ini bicara soal pengembalaan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Tapi dalam konteks itu, Petrus mengingatkan dalam pengembalaan itu konteks pertumbuhan umat Tuhan. Petrus mengingatkan benar supaya orang-orang percaya harus sadar dan berjaga-jaga dalam hidupnya. Mari saya ajak kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Dimulai dengan kekhawatiran. Di ayat 6 diakhiri dengan kesombongan.
Ini menarik Bapak Ibu. Orang yang mulai melihat dirinya hebat, dirinya mampu, titik nadir tertentu akan terjadi kekhawatiran begitu hebat dalam hidupnya. Apabila dia sampai kepada satu titik yang tidak bisa dihadapi. Dan ingat, orang-orang percaya juga mengalami itu. Jadi surat Petrus ini adalah surat pengembalaan kepada orang-orang percaya. Dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Hari-hari ini berapa banyak orang Kristen yang khawatir hidupnya? Benar ya? Pengusaha-pengusaha khawatir hidupnya. Kalau kita berbicara dengan Pak Andreas, mungkin Pak Andreas, teman-teman banyak yang khawatir hari-hari ini Pak. Gentar-gentir lihat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Belum lagi kita ini bukan lockdown diri sendiri, tapi di lockdown oleh 59 negara di dunia. Yang sakit tidak lagi bisa berkunjung ke Singapura, tidak bisa lagi berkunjung ke Malaysia, benar? Mengharapkan kemampuan dokter di Indonesia. Sementara kita tahu dokter di Indonesia sudah banyak yang gugur karena COVID-19 ini. Banyak dokter yang gugur. 100 lebih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan ini bukan perkara main-main. Orang Kristen harus sadar. Memang kekhawatiran ini menghimpit hidup kita. Tapi Petrus mengingatkan kita melalui firman Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Karena dia yang memelihara kita. Ini yang membuat kita damai. Amin. Ketika kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan. Apa selesai sampai ke sana? Ternyata tidak Bapak Ibu. Petrus menambahkan lagi di ayat 7. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini yang mengerikan yang terjadi. Sadar, banyak orang Kristen tidak sadar. Sehingga kita terjebak dengan situasi dan kondisi dunia hari-hari ini. Kita tidak melihat lagi di balik roh, di balik apa yang terjadi hari-hari ini. Kita berkutak dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Kita berusaha memperbaiki segala sesuatu. Ternyata dalam situasi kekhawatiran yang begitu hebat, kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Ini hal yang alkitabiah, ini hal yang benar Bapak Ibu. Kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi Petrus ingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya apa? Orang Kristen tidak boleh hanya terlena. Tidak boleh hanya hidup dalam kekhawatiran. Tidak boleh hidup dalam ketakutan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Orang Kristen tidak disuruh bertahan seperti pemikiran-pemikiran kita. Saya beritahu Bapak Ibu, dalam dunia sepak bola ada sebuah strategi yang terbaik, bertahan yang terbaik. Saya termasuk salah satu penggemar sepak bola. Ya. Bagi tim sepak bola yang terbaik, pertahanan terbaik bagi tim sepak bola adalah menyerang. Bukan bertahan, benar ya? Pelatih yang baik akan menyuruh bertahan dan menyerang, tidak boleh hanya bertahan. Jadi pertahanan terbaik adalah menyerang. Alkitab mengajarkan pertahanan terbaik untuk melawan kuasa gelap, iblis dan roh-roh jahat adalah apa? Lawanlah dia. Kita harus sadar itu, kita lawan Bapak Ibu. Ya, tidak boleh tinggal diam. Tapi bukan sembarangan melawan, dikatakan. Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Sebab, dikatakan, kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua ini, Bapak Ibu, sekarang ini, semua orang menanggung penderitaan yang sama. Benar atau benar? Seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Akibat apa? COVID-19, benar ya? Kita harus ingat, semua orang menanggung, karena itu kita harus berdiri teguh dalam iman. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan, kemudian menghancurkan hidup kita, dan kita marah dengan Tuhan, kita protes dengan Tuhan. Banyak hari ini orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang dulunya begitu luar biasa melayan Tuhan, hebat, waduh kalau cerita tentang Yesus itu kesaksian, kita sampai terharu, mengharu biru dari hati kita. Meneteskan air mata bisa, tapi hari-hari ini ketika COVID ini mereka protes kepada Tuhan. Marah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu kesaksian-kesaksian itu. Tapi puji Tuhan, dalam kondisi marah itu dia dijamah Tuhan kembali, benar? Dia akhirnya menyadari kesalahannya dan bertobat kembali. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, hati-hati, kalau tidak iblis akan menggiring kita, membawa kita menjauh dari kasih karunia Tuhan.
Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, di ayat 8 dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Matthew Henry mengomentari bagian ini menarik sekali. Seorang teolog dari Inggris, Matthew Henry, dalam komentarinya menjelaskan bagian ini, saya mengutipnya menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, iblis adalah singa yang mengaum-ngaum. Singa yang lapar, ganas, kuat dan kejam. Pemburu jiwa-jiwa yang ganas dan tamak, Bapak Ibu. Apalagi ini masuk masa-masa akhir ya. Iblis ini semakin ganas, semakin tamak, menelan banyak orang. Ya. Lalu yang kedua, melalui kegiatannya, kegiatan iblis apa? Berjalan keliling, mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Keseluruhan rancangannya adalah untuk menelan dan membinasakan jiwa-jiwa. Yang ketiga, demi tujuan inilah dia tidak kenal lelah. Kita bisa lelah ya. Kita bisa capai, kita bisa lelah, kita capek bisa lelah. Tapi iblis tidak pernah lelah. Dia terus-menerus berjalan keliling dikatakan ya. Sebab dia selalu saja siang dan malam berkeliling, mengintai dan merencanakan para korban yang hendak dijeratnya ke dalam kebinasan kekal. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ini saya tidak nakut-nakuti, saya mau kita waspada. Amin ya, tidak boleh lalai, waspada. Karena hari-hari ini dalam kondisi seperti banyak sekali terjadi hal-hal yang aneh-aneh di dunia ini. Karena itu kita harus waspada, kita harus sadar benar-benar dan menjaga iman kita tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan apa? Membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Bagian A dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita menemukan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ingatlah bahwa rancangan dari si pencuri itu, rancangan dari si jahat, si pencuri tidak datang dengan maksud baik. Iblis tidak pernah datang dengan maksud baik. Walaupun kelihatannya menarik, kelihatannya baik. Apa yang ditawarkan kelihatan baik. Tapi Bapak Ibu, iblis tidak pernah datang dengan maksud baik. Melainkan untuk mencuri, membunuh dan apa? Membinasakan. Korban yang mereka curi, yang iblis curi, roh-roh jahat curi, hati dan kasih sayang mereka dicuri dari Kristus. Ini yang pertama dia lakukan. Hati kita mulai jauh dari Tuhan. Kasih kita mulai dingin kepada Yesus. Mari kita periksa hari ini Bapak Ibu. Bagaimana kasih kita dengan Yesus. Mulut mungkin suka menyanyikan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mulut loh. Dengan segenap hatiku. Tapi ketika kau menyanyikan pujian itu, ada enggak getaran kasih di hatimu kepada Yesus? Ini jadi sebuah pertanyaan hari-hari ini Bapak Ibu. Jangan-jangan sudah dingin. Kenapa dingin? Karena tanpa kita sadar, bagian kasih terpenting dalam hidup kita dicuri oleh si pencuri, dibawa keluar. Sehingga kita tidak lagi mengasihi Tuhan, tapi mengasihi dunia ini. Sehingga kita tidak lagi mencintai Tuhan, tapi mencintai dunia ini. Bapak Ibu hati-hati. Saya diingatkan Tuhan dan saya harus sampaikan kepada kita semua. Jangan jauh dari kasih Tuhan. Jangan jauh dari kasih Kristus. Hari-hari ini, ketika dunia semakin berat, dunia semakin parah, dunia semakin menderita, saatnya anak Tuhan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Karena dengan kasih Tuhan kita bisa lewati setiap pencobaan yang berat dalam hidup ini. Hanya dengan kasih Tuhan kita akan kuat Bapak Ibu. Dan ketika kita jauh dari kasih Tuhan, kita dibawa jauh dari padang rumputnya Tuhan. Apa padang rumputnya Tuhan? Makanan rohani kita, firman Allah. Kalau kita sudah tidak mencintai Tuhan, padang rumput Tuhan sudah tidak menarik bagi kita. Kita tidak menjadi seorang yang suka lagi belajar firman. Tidak lagi menjadi orang yang suka merenungkan firman. Banyak hal yang sudah mengkhawatirkan kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus benar-benar percaya. Masa-masa sekarang adalah masa di mana kita sungguh-sungguh Bapak Ibu semakin menikmati padang rumputnya Tuhan.
Amin. Padang rumputnya Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kehidupan rohani akan mereka bunuh dan binasakan. Bapak Ibu, banyak orang Kristen tidak bertumbuh dalam rohaninya dan menderita karena tidak menyadari roh jahat telah menguasai hidupnya. Setan telah menguasai hidupnya. Dan saat ini Bapak Ibu, saya ingin bagi dengan cepat. Bagaimana supaya kita dapat dibebaskan dari roh jahat. Ini inti dari apa yang mau saya sampaikan. Ya, saya pakai istilah iblis dan CS-nya. Ya, iblis dan CS-nya. Yang pertama, jangan beri tempat kepada setan. Bapak Ibu, jangan pernah beri tempat kepada setan. Jangan pernah beri tempat kepada roh-roh jahat. Efesus 4 ayat 27 berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada 3 pintu atau ruang kendali untuk yang roh jahat membelenggu hidup kita. Yang pertama, penyembahan berhala. Hati-hati ya. Ya, banyak sekarang ya kita percaya kepada roh-roh jahat, kepada roh-roh peramal. Ya, ada orang-orang Kristen mau menikah, tanya dulu hari baik, tanggal baik. Hati-hati, jangan tergoda untuk itu. Saya katakan, waktu saya mau menikah dengan istri, dengan nikah, itu mama saya, mertua saya ribut. Kenapa? Harus lihat hari baik. Jadi saya bilang gini, kenapa harus lihat hari baik? Memang kayak gitu dari dulu orang tua kita, lihat hari baik. Lalu saya katakan, kami berdoa dulu. Wah, kita juga harus pakai trik, jangan langsung kan. Saya mau tanya dulu sama Tuhan, hari baiknya kapan? Kan Tuhan lebih tinggi. Benar ya? Setelah itu saya berdoa. Lalu kami tetapkan, tanggal sekian. Dicek, wah hari baik kan? Orang Tuhan yang kasih kok. Ya Bapak Ibu, hati-hati, ini yang mau menikah. Pegang prinsip firman Tuhan. Jangan biarkan benih-benih penyesatan masuk dalam rumah tangga kita. Karena itu cikal bakal yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Percaya hari baik, percaya tanggal baik. Semua hari baik, semua tanggal baik. Amin. Yang tidak baik waktu kita sakit aja, itu aja. Karena kita sakit, tapi selebihnya baik. Itu pun kita, bukan harinya. Tuhan menciptakan setiap hari ada baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati ya. Mungkin kita tidak terlibat lagi dengan penyembahan berhala, banyak seperti yang orang lakukan. Di kuburan kita tidak minta-minta berkat lagi, benar nggak? Banyak orang Kristen sekarang ambigu imannya. Ambigu maksudnya gini, masih takut. Nanti roh neneknya, roh opungnya, roh amanya, roh aconya akan ganggu dia. Banyak orang Kristen masih takut ya dengan hal-hal seperti udah ikut Tuhan, sudah percaya Tuhan, masih juga percaya dengan hal-hal gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat kesempatan yang kita buka kepada iblis, beri tempat kepada setan, itu akan menghancurkan hidup kita. Jangan beri kesempatan. Amin. Terus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran sia-sia. Ini juga ditanamkan roh-roh jahat iblis dalam pikiran kita. Sehingga kita pesimis, kita mau menyerah, kita nggak mampu bangkit, kita putus asa. Ya, pikiran-pikiran penakut dikatakan dalam Alkitab. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan penakut penyembah berhala tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ngeri ya, penakut nggak masuk dalam kerajaan sorga. Itu nanti baca di Alkitab, itu mengingatkan kita ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran-pikiran negatif. Ini membuat kita tidak bisa mengalami kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, kebiasaan-kebiasaan buruk. Apa tuh kebiasaan buruk? Kita tahu apa itu kebiasaan buruk. Orang tanya sama saya, Bok Su, merokok itu kebiasaan buruk enggak? Ini mancing-mancing lagi biasanya orang. Merokok itu kebiasaan buruk atau enggak? Saya tanya dia, merokok keuntungannya apa? Satu, Bok Su, pikiran tenang. Terus, saya bilang, saya tanya lagi. Yang kedua, Bok Su, bisa dapat ide-ide baru. Terus, saya bilang, ya itu aja lah Bok Su, gak ada lagi yang lain. Kau baca enggak waktu beli rokok, di bawahnya tulisannya apa? Iya, bisa menyebabkan kanker, hipotensi. Baik atau buruk? Buruk. Jadi kalau gitu rokok itu menghasilkan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Ya udah tinggalkan. Benar ya? Bapak Ibu, jadi kalau merokok itu merusak kebiasaan baik, tinggalkan. Saya kasih hal yang sederhana yang kita alami aja. Gak usah saya bilang sampai mencuri, sampai membunuh, itu tinggi sekali ya. Hal-hal sederhana yang terjadi di sekitar kita, mungkin masih kita lakukan sebagai orang percaya. Kita orang Kristen, kita ke gereja, kita mungkin melayani Tuhan.
tapi ya sedikit lah. Kalau orang Medan bilang istilahnya apa? Linting sedikit lah, linting namanya ya. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu, segala sesuatu yang buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk ini pintu di mana iblis bisa masuk dan menghancurkan hidup kita. Jadi kita harus buang ini, jangan beri kesempatan kepada setan. Nah, saya coba menjelaskan apa sebut dengan penyembahan berhala. Kita sudah tahu semua. Penyembahan berhala adalah segala aktivitas, segala sesuatu yang disembah menjadi tempat roh jahat mengendalikan si penyembah. Ada yang nanya gini, pertanyaannya menjebak menurut saya ya. Bosu, kalau gitu orang-orang yang nyembah-nyembah patung itu menyembah berhala enggak? Salah enggak? Saya bilang gini, kita nggak usah bicara patung-patung lain, pohon-pohon lain segala macam. Orang yang nyembah patung Yesus saja menyembah berhala. Jelas ya? Orang yang menyembah patung Yesus itu menyembah berhala. Ini udah yang paling tinggi yang saya kasih clue-nya. Jadi jangan coba-coba dengan patung-patung lain. Ada orang buat patung Yesus kan, taruh di rumahnya disembah-sembah. Itu nyembah berhala. Karena Tuhan bilang gini, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah dan tunduk sujud di hadapannya. Benar gak? Itu jelas Bapak Ibu. Jadi kita tahu penyembahan berhala. Yang kedua, pikiran-pikiran negatif. Ini tempat penguasaan roh jahat yang ada dalam pikiran manusia. Yang ketiga, kebiasaan buruk. Roh jahat selalu mencari rumah yang cocok dengan sifatnya. Jadi kebiasaan buruk, hati-hati ya. Iblis itu selalu mencari rumah yang cocok dengan sifatnya. Yaitu apa? Buruk. Hati-hati dengan kebiasaan buruk. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa terbebas dari kuasa gelap, roh-roh jahat? Ingat bahwa Allah telah memberikan kuasa kemenangan kepada kita. Amin. Kita harus pegang itu. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kuasa Allah sudah datang dalam hidup kita. Setan telah dikalahkan di kayu salib. Dan Allah telah memberikan kuasa kemenangan kepada orang-orang percaya. Amin. Pegang janji firman Tuhan ini. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terbebas dari kuasa gelap? Kita harus dengan segenap hati kita menerima kelepasan dengan mengusir setan. Nggak ada cara lain. Setan tidak bisa diajak berteman. Ya, setan harus diusir. Jangan beri kesempatan. Wah, ada orang iseng. Namamu siapa? Tinggalnya di mana? Jangan tanya-tanya setan. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Untuk apa? Biar berteman katanya. Enggak boleh. Bapak Ibu ya. Ya, ada film Indonesia yang nyelentik judulnya. Ya, statementnya nyelentik. Ya, datang tidak diundang, pulang tidak diantar katanya. Pokoknya untuk film-film roh jahat. Iya benar itu. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Bapak Ibu jangan coba-coba berteman dengan kuasa gelap. Karena itu akan menghancurkan hidupmu. Amin. Ya. Jadi kita harus jaga hati kita. Kita harus menerima kelepasan itu. Kemudian jangan beri kesempatan kepada setan. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, ini dia. Menarik ini. Hari ini kan banyak waktu-waktu luang ini ya. Asik sekali nonton drama Korea, nonton segala macam. Pak, ini dosa enggak ya? Kalau itu mengikat engkau, melebihi engkau mencintai firman Tuhan, itu udah dosa. Benar ya? Pulang pikirannya itu. Mau tidur pikirannya itu. Bangun pikirannya itu. Itu bahaya. Itu sudah mencerat hidupmu. Kalau kecintaanmu kepada drama Korea lebih daripada kecintaanmu kepada firman Tuhan, engkau harus lepaskan dirimu dari keterikatan itu. Amin ya, supaya kita bisa dibebaskan. Tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Tunduk kepada Allah, mengakui dan bertobat dari dosa kita. Lawan iblis, mengusir roh jahat, melakukan pemutusan hubungan dengan segala sesuatu, akses-akses di mana roh jahat bisa masuk dalam hidup kita dan kita mengusirnya dalam nama Yesus. Jangan meremehkan musuhmu. Ini penting sekali. Dalam peperangan, sebuah peperangan, kisah 3 jenderal, itu sangat terkenal itu. Ya, strategi bagaimana bisa menghadapi musuh. Yang pertama, jangan remehkan musuhmu. Tidak boleh kita meremehkan musuh kita. Kita harus benar-benar standby, berjaga-jaga dan waspada menghadapi segala tipu muslihat iblis. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya sedang berbahagia.
Karena itu saya ingin kasih satu bonus untuk kita. Orang kalau lagi senang kasih bonus ya. Tadi 3 poin saya kasih bonus. Ini benar, bonus terakhir ya. Kalau bonus pasti semua tersenyum. Yang suka bonus boleh angkat tangannya. Haleluya. Semua suka bonus ya. Waduh. Pengusaha ngerti ya pada supaya laku banyak kasih bonus kan. Itu laku tuh, senang sekali. Oke, bonus firman Tuhan hari ini, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Amin, itu bonusnya ya. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan seperti ini. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ingat, bonusnya adalah tinggallah dalam Roh Kudus, minta pengurapan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang ada dalam kita, yakinlah ketika kita terus berkomunikasi dengan Roh Kudus kemanapun kita pergi, harusnya roh jahat takut dengan kita. Bukan dengan kitanya, tapi roh yang ada di dalam kita. Sehingga roh jahat berkata, aku tahu siapa Yesus, aku tahu siapa Paulus, aku tahu siapa Petrus. Tapi kamu siapa? Kenapa dikatakan kamu siapa dalam Kisah Para Rasul? Karena tidak ada roh Allah dalam hidup anak-anak Skewa. Beda dengan Petrus, beda dengan Paulus, ada roh Allah. Bapak Ibu, hari ini kalau kita ada roh Allah dalam hidup kita, iblis berkata, aku tahu siapa Ayal itu. Aku tahu siapa Baktiar itu, ya Pak ya. Aku tahu siapa Ana itu, ya misalnya ya. Aku tahu siapa. Tapi kamu siapa kan? Jadi Bapak Ibu, mari kita tinggal dalam Roh Kudus. Amin. Karena dengan roh Allah, kita bisa mengalahkan segala roh-roh yang ada di dunia ini. Mari kita siapkan hati. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian yang tadi sudah kita nyanyikan. Roh Allah yang hidup penuhi. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita minta kuasa Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini. Sungguh jangan biarkan iblis, mungkin kita tidak lagi terlibat penyembahan berhala. Tapi mungkin masih ada kuasa kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Mari kita tinggalkan itu. Mungkin masih ada pemikiran-pemikiran dari dunia ini yang coba mempengaruhi pola pikir kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kau khawatir, kau takut dengan hal-hal buruk yang menimpa hidup. Percayalah, Tuhan merancangkan yang baik. Ketika kau percaya Tuhan merancangkan yang baik, tidak ada sesuatu yang buruk yang akan menghancurkan hidup. Ada kekuatan kuasanya yang sempurna mengalir dalam hidupmu. Tinggallah dalam Roh Kudus dan biarkan Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiranmu, sehingga kau akan bergerak dalam kemenangan di dalam Dia. Segala roh-roh di dunia ini tunduk oleh kuasa Roh Kudus, tunduk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Haleluya. Segenap hati kita minta Roh Allah kembali memenuhi hidup kita. Haleluya. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus. Turunlah urapan ke atasku, kami terbebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Pagi ini mungkin kau datang dengan kekhawatiran dalam hidup. Ada hal-hal yang membuat engkau khawatir dan itu menghantuimu selama ini. Ada beban yang begitu berat yang kau pikul. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Orang di sekitarmu tidak tahu. Kebiasaan buruk yang sulit kau lepaskan. Kebiasaan buruk yang mungkin membuat engkau sepertinya susah merenungkan firman Tuhan. Susah berdoa, susah menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saatnya pagi ini minta kuasa Roh Kudus melepaskan kau. Membebaskan kau dari hatimu yang terbelenggu dan memulihkan hatimu yang terluka. Mungkin kau menyimpan luka yang begitu hebat hanya kau dan Tuhan yang tahu. Yang disebabkan oleh orang-orang yang dekat dengan kau. Saat ini Tuhan mau pulihkan kau. Tuhan mau pulihkan kau. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berdoa bagi setiap kita yang merespon firman Tuhan. Yang mau terbebas dari belenggu kuasa gelap. Terbebas dari roh jahat yang selama ini mengintimidasi hidup. Haleluya. Kalau engkau rindu didoakan, mari letakkan satu tangan di dada, satu tangan lagi letak ngangkat di hadapan Tuhan. Sambil nanti singer menaikkan pujian ini dengan lembut. Bagian rap saja. Haleluya Yesus. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Pagi ini dibebas. Serta menculikan menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Kuasa Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini. Shikara bala 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 bala. Bikara bala bala bala. Shandara bala 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 bala. Amin. Serta mencelihkan Yes. Haleluya. Jamah Roh Kudus. Jamah setiap hati itu. jadikan Amin. hidupku Amin. Jamah Tuhan setiap hati. dipenuhi Haleluya. urapan baru menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dengan otoritas nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hati yang terbelenggu dibebaskan. Hidup yang terbelenggu dibebaskan. Hati yang terluka disembuhkan dalam nama Yesus. Kuduskan dan sucikan kami kembali Tuhan. Sehingga tidak ada pikiran-pikiran negatif. Kebiasaan-kebiasaan buruk ya Tuhan. Yang masih ada dalam hidup kami. Kami dibebaskan secara total dari setiap pengaruh-pengaruh kuasa gelap di dalam nama Yesus Kristus. Proteksi keluarga kami Tuhan. Proteksi bisnis kami. Proteksi hidup kami. Proteksi semua jemaat-Mu oleh darah-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga setiap orang dibebaskan dengan otoritas nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus menerangi hati dan pikiran kami. Untuk kami mengalami real freedom, kebebasan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Salam, Tuhan berkati. Silakan duduk. Haleluya, anak-anak kami sekolah minggu segera setelah ibadah ini akan dikirimkan ibadah online bagi anak-anak kami. Tetap semangat adik-adik. Engkau diizinkan Tuhan melalui masa kecilmu di masa susah. Saudara, orang tua, dan anak-anakku sekalian, masa susah adalah masa pembentukan. Kokoh orang yang lulus di sini, anak-anakku semua akan menjadi orang hebat. Masa depanmu luar biasa, katakan amin. Haleluya. Ada pepatah saudaraku, ada gula, ada semut. Bagaimana mengusir semutnya? Salah satu cara terbaik, ya simpan gula di wadah yang tertutup. Kalau gula tadi berserak di meja, bersihkan mejanya. Nah demikian juga saudaraku. Mengusir setan itu lebih mudah daripada melarang dia datang lagi.
Mengusir setan itu bagi kita orang Kristen sih, percaya dalam nama Tuhan Yesus, dia harus takluk. Amin. Tapi melarang untuk datang lagi itu yang saya dari pengalaman pernah mengalami begitu. Sudah dilepaskan setan dari orang itu, begitu kami sampai di rumah ditelepon lagi. Pak, kerasukan lagi katanya. Ya, jadi saudaraku, perlu kita izinkan hati kita dibersihkan. Amin. Tadi memulihkan hati yang terluka, yang sakit, yang ada mengidap kebencian, mengidap patah hati, kebencian rasial, kebencian kepada agama tertentu, atau mungkin minornya kebencian kepada sekte atau denominasi lain. Nah, ada orang gitu, nggak benci sih kepada agama lain, tapi kepada aliran Kristen yang lain dia benci. Ada yang begitu. Itu pun gula-gula yang bisa mengundang pangkalan bagi si jahat. Kita bisa mengusir roh jahat, tapi kalau benda miliknya, barang kesukaannya ada di dalam kita, itu ibarat gula tadi, dia kan diundang datang lagi. Ada pangkalan di dalam hati yang tidak beres. Saya percaya firman Tuhan yang disampaikan pada kita dari mimbar Afia Setiabudi melalui box Sucu Ayo. Hari ini kita dibebaskan dari belenggu. Amin. Dibebaskan dari sakit hati, dibebaskan dari kekhawatiran, agar kita dapat melihat dengan jernih bahwa masa pandemi corona pun adalah masa yang Tuhan melakukan kebaikan bagi kita. Rencana yang baik tetap berjalan, apa yang dijanjikan Tuhan akan kita terima. Haleluya. Tetap kita beribadah minggu depan, jam 8. Jemaat yang dalam keadaan sehat, fit, tidak usah ragu datang ke gereja, tetapi dengan protokol kesehatan. Sedangkan bagi mereka yang memang sedang ada keluhan penyakit, mengikuti ibadah secara siaran tunda. Tuhan memberkati kita semuanya dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itu telah menyapa kami. Firman-Mu itu telah ditaburkan dan biarlah itu tertanam di hati kami, di jiwa kami, di pikiran kami, dalam seluruh kehidupan kami. Mengubahkan kami tentang cara menghadapi kehidupan ini. Menyadarkan kami, melihat musuh-musuh kami yang sebenarnya. Musuh kami bukanlah orang sekitar kami. Musuh kami bukanlah sesama manusia. Musuh itu adalah bersifat rohani, sakit hati, kebencian, dendam, amarah, keserakahan dan lain sebagainya. Biarlah itu semuanya dibebaskan dari hati kami. Akar-akarnya dicabut sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami, dimanapun mereka berada, apapun keadaannya, Tuhan melimpahkan kasih karunia-Mu. Apa yang dirancangkan sepanjang minggu ke depan, hari-hari ke depan, boleh terlaksana dengan pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami sehingga apa yang kami kerjakan menghasilkan panen, menghasilkan buah yang menyukakan. Apa yang kami tabur akan mendapatkan hasil. Dan kami berdoa kemanapun kami pergi melangkah, jika itu memang kami harus pergi melangkah dengan pembatasan protokol kesehatan, malaikat-Mu menjaga mengawal kami. Kuasa-Mu melingkupi kami, sehingga tidak ada di antara kami yang terpapar virus corona. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya anak-anak kami diurapi oleh Tuhan dalam masa sekolah dari rumah, sekolah di rumah. Sehingga orang tua, ayah dan ibu mereka, kakak-kakak mereka juga dimampukan Tuhan menjadi guru pendamping di rumah untuk mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Masa depan bangsa ini ada di dalam tangan Tuhan. Situasi dan gejolak yang berlangsung, gelombang-gelombang yang terjadi tidak akan merontokkan negara ini. Indonesia mulia, Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Bersama dengan Tuhan, kami melihat hal yang baik di negeri kami ini. Berkati presiden kami, berikan roh takut akan Tuhan terus menerus kepada jajarannya.
Berikan hikmat, bukakan strategi bagaimana menghadapi masa sukar ini. Berikan kesehatan di antara mereka. Dan kami percaya kalau ada beberapa negara melockdown kami sekarang ini, itu pun ada sisi baiknya supaya kami kembali kepada ekonomi berdikari. Bangsa ini bisa mandiri, bangsa ini bisa kuat. Di masa kesusahan, bangsa kami mengerahkan potensi dari dalam. Tolonglah pemerintah kami agar melihat strategi terbaik bagi kemajuan dan kestabilan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hidup dan pergumulan hidup kami, seluruhnya kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang sanggup menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang sedang susah, memberikan kekuatan bagi yang sedang lemah, membukakan pintu bagi yang sudah mengetok bertalu-talu, yang sedang mengalami kebuntuan, dibukakan jalan, yang menuntun langkah-langkah kami, yang memberkati rancangan-rancangan yang kami buat, dan Tuhan bawa seturut dengan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Saudaraku, kita akan tutup ibadah kita ini. Mari kita bangkit berdiri, posisikan siap menerima berkat Tuhan. Yang di rumah juga bangkit berdiri. Kalau mungkin engkau di mobil, duduklah tegak. Konsentrasi dan buka hatimu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Berkali-kali saya katakan, doa berkat bukanlah sebuah request, bukanlah sebuah permohonan. Berkat imamat adalah pemberian, konfirmasi pemberian dari Allah melalui mimbar. Apakah saudara siap menerima berkat Tuhan? Mari buka hatimu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepada kamu kasih karunia, anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, tidak lagi membelakangimu, sehingga engkau penuh dengan damai sejahtera. Engkau adalah anak kerajaan sorga, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkat Tuhan turun atasmu, melimpah, melimpah dan melimpah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam. Puji Tuhan.